Halo, selamat datang di podcast kita. Langsung opening. Iyalah, Aduh, kok gue batuk dulu ya. bersama kami balik lagi di podcast Obama. Obrolan bahas masalah kehidupan. Ya Allah. Balik lagi bersama gua lagi yaitu Kiko. Apa Cikoy? Anjing gak jelas banget. Bersama gua Bamong. Anjay. Kali ini kita bakal bahas apa ya? Lu punya ide gak sih sebenarnya? Mau bahas apa? lah, kan tadi lu bilang mau bahas Oh iya. pelampiasan stres. Iya, betul. Pelampiasan stres. Kenapa ya gua? Oh, mungkin ini kali ya, karena gua kemarin kayaknya 2023 Kenapa itu 2023 tuh? banyak sekali peristiwa atau event. Peristiwa mutualisme. Anjing, apaan sih? Apa, coba jelasin dulu apa itu? Peristiwa yang menguntungkan. Peristiwa mutualisme. Pusing banget gua sama sesuatu ini ya Tuhan. Pelampiasan stres tuh maksud lu definisinya Iya, apa? tadi dulu gue jelasin dulu. Jadi selama 2023 gue tuh lumayan banyak event. Maksudnya banyak banget peristiwa-peristiwa yang gimana gue dapetin itu kurang enak sebenarnya. Oh, berarti kita bakal flashback ngebahas tahun 2023. Enggak juga. Gua Pokoknya cuma cerita 2023 ke belakang. Susah ini. Ya kan ceritanya yang sudah terlewati. Enggak, maksud kan? gue cerita dulu. Oke. Gue cerita dulu. Jadi selama 2023 itu gue punya banyak problem sebenarnya. Dari nyokap gue kan lagi tuh sakit ya. Sakit. Terus dirawat beberapa seminggu lah pokoknya. Itu masuk rumah sakit. Masa rumah bordil? Kan bisa Masa di rumah bordil, Bapak? Kan bisa di rumah paman. Rumah kaca, rumah paman lagi. Paman siapa ya? Paman Sam. Pak, ya Allah. Keren juga ibu gue bisa ke rumah ini ya, apa, Paman Sam ke Amerika. Kan kalau kata ini, Apa? kalau kata yang ini kan Sunda Empire siapa? Oh, ini aduh, siapa, almarhum Rangga. US kan Uncle Sam. Anjing, emang udah tercemar kayaknya. Kan ini A Amerika. Iya. Ya kan. B apa tuh? Kok B? Iya, B tuh Belgium apa. C Kanada. D Bandung. Di mana letak? Ya tuh kan. Dia aja yang ngomongin Parangga aja dia nggak tahu. A-nya Amerika, B-nya Bandung dong. Udahlah. Pokoknya 2023 itu lumayan berat. Gue putus 2023. Anyway, sebenarnya gue juga udah ngomongin ini di podcast pribadi gue. Gue putus, terus ya not so well lah for ekonomi gue gitu kan. Terus Nah, jadi di masa-masa itu pelampiasan gue adalah kalian sebenarnya. loh, kenapa jadi gua? Nah, pelampiasan gue adalah maksudnya ngobrol sama kalian, main sama kalian, bercanda sama kalian, kayak gitu-gitu. Jadi pereda rasa pelik. Nah itu pereda rasa sakit hati gue, pusing gue, kayak gitu-gitu kan. Karena apalagi saat itu juga kan pusingnya kan karena cewek ya. Memang Iya sih. kan, karena cewek. Apalagi gue juga putus. Sebenarnya nggak putus, tapi memutuskan untuk mengakhiri. Terus berarti gue nggak bisa berbagi dong, berbagi cerita, berbagi rasa, ya kan? Ya, tapi emang pasangan itu kenapa harus ke pasangan? Nah itu dia permasalahannya. Itu Kan lo ada Siva. Dibuka. Ada di gua maksudnya. Bukan. Tuh kan jika dibuka. Ya. Dewa Siva. Paksa. Lu kan udah kayak India Krishna banget. dong gua Krishna Lu dong. kan udah kayak India banget. Lu masa enggak curhat sama mereka, Siva, Wisnu? Kan gue bukan Hindu. Oh iya. At least gue juga bukan dewa. Siapa tadi yang gue bilang tuh? At least rohingya. Iya anjing. Bercandaannya susah nih. Susah gue membuka bercandaannya. Ya, Ya pokoknya gitu. Terus abis itu
Ya pelampiasan lah kalian gitu. Apa lagi ya? Tadi gue pikir dulu pelampiasan gue tuh apa aja sebenarnya. Bisa. Gua mulai mau nonton film lagi karena terakhir kali gua sering nonton film itu pas lagi Covid. Iya, karena Jangan-jangan memang COVID. kosong banget sih Kosong di waktu banget itu. Apalagi pas gitu puasa ya, Covid ya. Covid itu Puasa kan? sebelum puasa. Pokoknya tuh gua ingat puasa. Pokoknya nggak lama dari itu masuk bulan puasa. Puasa kan? Ya. Iya. Gua tuh pas lagi Covid itu sebulan gua nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kan gua ojol udah dari sebelum kuliah kan. Ya dari lulus lah. Enggak, gua nggak dari lulus. ngapain? Gua kerja, sempat kerja. Terus Jadi- nyari kerja susah nih kayak sekarang. Hampir setahun gua nggak dapat kerja. Ya nggak Setelah gua cabut apa-apa. kerja. Ya kan kayak di episode sebelumnya jalanin aja dulu. Iya, kan gitu kan. Terus habis itu kan gua baru kuliah kan. Karena emang Iya. niatnya nyebelin banget ngeliatnya. Jadi apa sih, Bang? Mencari Oh. sesuatu. Iya, terus setahun gua nggak dapat kerja tuh kan gua sambil ojol. Ojol gua kuliah gitu kan, kuliah. Terus habis itu Covid tuh baru 1 semester kita kuliah kan. Terus bulan gua nggak ngapa-ngapain tuh, gua nonton film. Film Nah, ini kan kebetulan kita di ini nih di markas Markas besar. markas besar Mabes. Mabes ini ya Alcipete pokoknya tempat paling inilah. Paling uhuy. Ahoy, pokoknya tadi juga ada apa? Lu datang ke sini sebelum gua datang? Ada perjamuan. Coba dong ceritain dong. Ya, gue tadi kan habis narik sebelumnya. Ojol ya. Iya, terus gue bilang, ini udah deket Cipete kan. Enggak, emang sebelumnya sih gue dapetnya di Goodpel tuh, gudang peluru. Jauh amat. Nah, gue jalan dari gudang peluru sampai sini gak dapet. Padahal udah yang nggak pakai arah-arah. Gue sebelumnya arah-arah diarahin. ke kampus. Heeh. Gue niatnya mau nge-hard cover skripsi. Murah dong kalau ke kampus mah. Enggak, ya maksud gue biar ada duitnya lah buat beli bensin lumayan kan. Terus Ya gue udah ngarahin gitu nggak dapet, gue lepas juga nggak dapet. Terus ya udahlah, udah Kesini. deket ini kan, udah di Kuningan juga. Terus gue matiin lah. Pada saat kata gue bakal dapet, nggak dapet. Gue akhirnya ke warteg dulu. wah, warung Makan sini dulu. depan. Ya yang deket Aom. Iya, Ya gue makan dulu. Terus habis makan gue nanyain lah di rumah ada siapa kan, kata Umam Skui. karena dia lagi ngajar sama gua. Iya Ah. kan, ya kan dibilang lagi di Citos kan, di grup juga bilang lagi di Citos. Oh, itu siang ya. Jam berapa sih? Jam 11 ya. Jam 1 gue ngechat. Oh, jam 1 kita baru mau jalan ke sekolah. Iya, makanya gue bilang di rumah ada siapa, ada Om Ato, kata gue. Tapi itu balasnya masih rada lama. Gue udah yang udah datang duluan. Oke, Gak tau ada terus perjamuan. jadi apa perjamuannya? Gak apa-apa, Ya. ini mah cerita aja. Kayak ada caleg. Oh, caleg. Tapi gue nggak tahu siapa? Cewek ya? Oki, kalau nggak salah Ibu Oki apa gitu. Oh iya. Kan gue kira mah ada apa rame-rame, mana gue nggak ada yang kenal. Gue kira kan Ibu-ibu saudara-saudara semua ya. keluarga besar gitu kan. Ya udah gue yang ini tuh kalau kofe Oh iya, konfesi deh. kan ada tembok Indomaret. putih tuh. Iya. Gue melipir situ aja dulu. Nongkrong. Ya standarin motor. Ya. Udah aja gue main HP kan, gue udah kabarin Umi kalau aja Umi di rumah kulon. Terus gue bilang, Mi di mana? Mi di rumah. Iya, ada apa ya gitu? Lagi di sekolah. Oh. Ternyata lagi di sekolah terus gue bilang, terus gimana di rumah rame? Ya udah telepon sama Ato, masuk lewat garasi. Tapi memang kan ya ini kan Cipete kan Jakarta Selatan ya, banyak banget. Ya gitu deh, lagi emang lagi Lagi gencar-gencarnya. musim Lagi musim mangga, layangan. musim keburu. Iya, Keburu jadi jadi. ya banyak lah caleg-caleg yang mampir-mampir. Tapi FYI ya, tadi gue balik lagi ngomongin Stres sebagai iya pelampiasan. stres. Gue ngilangin stresnya gitu film-film. Nah ini kan kebetulan
tadi gua mau cerita ini sebenarnya anjir. Apa sih Morty? Nah Rick iya, and karena Morty. iya pas lagi di COVID itu gua nonton Rick and Morty tuh. Ini yang lagi lu tonton nih kan. Enggak, di bagian mananya film dan series itu bisa jadi pelampiasan. Gua sih nggak ngerti ya. Mungkin beberapa dari yang dengar juga pasti relate lah. Untuk at least seenggaknya ya. Ada yang melepas kepenatan. Kalau ya kan? kalau pandangan gue untuk nonton kayak gitu lebih ke ngeredus sih, maksudnya Iya, mengurangi, mengurangi, beban kan? pikiran daripada kalau melampiaskan gitu kan berarti kan mengeluarkan, ya Nah, kan, Tapi kan secara tidak langsung kan berarti ya itu benar-benar ke kompres. menghilangkan secara tidak permanen. Tapi secara ya ini aja apa namanya? Ya walaupun ini tetap hilang bakal sementara, muncul lagi. iya sementara untuk sementara kayak gitu kan. Gue nonton Rick and Morty, terus gue nonton The Big Bang Theories kalau ada yang tahu, terus gue nonton film-film juga sih Marvel saat itu. Marvel, lu nonton dari yang awal-awal tuh? Enggak, gue nggak nonton semuanya yang lagi happening. Gue nonton Loki 1 saat itu 2021 ya. Iya, Loki kalau menurut gua bagus sih, benar-benar bagus itu film. menurut gua belum nonton penuh, tapi menurut gua boring di awal tuh. Lu ya awalnya boring emang. Tapi lu nonton ini deh, nonton beneran deh. Itu bagus, season 2-nya epic karena jalan ceritanya benar-benar epic. Nah, film. Nah, sekarang juga lagi mencoba untuk nonton film lagi. Gua sih ada kepinginan nonton What If. Itu What Marvel If? juga tuh. What Emang If? Ada dia kartun gitu kan. Jadi ceritanya adalah misalnya ya namanya juga What If kan. Iya. Jika misalnya Iron Man adalah lu. Jadi ceritanya seperti apa kayak gitu. Gua jadi Hulk, ceritanya seperti apa gitu. Berarti random. Itu emang udah ada sequelnya. Enggak random, jadi kayak multiverse beda. Oh. Beda misalnya di dunia ini Si ya ceritanya ini kan gitu kan. Misalnya di cerita ini Iron Man-nya Tony Stark. Mungkin di dunia yang lain lagi Tony Stark tapi jahat. Iron Man-nya bukan dia. Oh, ya kayak yang di filmnya ini siapa, Doctor Strange. Ah iya kayak gitu kurang lebih kan. Kan ada dia di multiverse lain dia jadi yang jahatnya Jahat tuh. iya kayak gitu-gitu. Nah, gua punya beberapa list sih kalau untuk film ya. Kalau untuk film gua punya beberapa list. Dan ada yang udah kesampaian adalah gua nonton School of Rock. School of Rock, ROG. Anjing. School of ROG maksudnya bacanya tuh Ruch apa? Rock ROCK Rock. Oh, Rock. School of Rock itu Oh. filmnya Blackjack. Itu tuh sering banget diobrolin banyak orang kan. Karena katanya epic lah, bagus gitu. Tapi gue belum pernah nonton. Tapi itu animasi, gue nggak tahu. Bukan animasi. Jadi itu ceritanya anak band Iya. dikeluarin dari bandnya. Kenapa? Ya konflik dikeluarin sama bandnya. Pengangguran, dia tinggal sama temennya yang guru. Nah, guru jadi musik. enggak guru biasa. Guru biasa. Nah, suatu ketika si guru ya ada telepon dari sekolah itu pengen ngehubungin si guru ini, si temennya. Tapi yang angkat si anak band. Nah, ditelepon, diangkat, ya udah dia pura-pura jadi guru tapi ngajarinnya bukan untuk anak-anak SD kayak matematika, bahasa Inggris, tapi ini apa namanya? Musik. Si yang Musiknya musik yang rock. tadi ditendang itu. Apa yang guru? Iya yang ditendang tadi. itu. Iya yang ditendang dari bandnya itu keren sih. Lo harus nonton selanjutnya kalau gue ceritain spoiler. Itu Lah. film jadul bro. Lah kan masyarakat kita suka spoiler, bro. Iya. Kadang kan orang lebih tertarik tuh karena udah dikasih spoiler. Gue juga orangnya begitu soalnya. Iya tapi maksudnya nggak masuk ke konten kita dong. Oh iya betul. Itu kita bisa bikin konten lagi untuk ngebahas film. Iya kan. Nah Iya. itu seru banget. Dan Lah nanti judulnya ganti dong. iya jangan di sini. Buffy. Jangan di sini Boleh lagi membahas masalah makanya. film. Iya makanya jangan di sini lagi. Nah, terus pelampiasan di tahun ini adalah gua berhasil nonton film yang pengen gua tonton. Jadi selama putus
gua sebenarnya punya satu tontonan film yang pengen gua tonton. Ya, Yaitu Barbie. Emang lu seberat itu putus? Maksudnya Berat banget sih menurut gua. Berat banget. Sebenarnya gua mau nonton Barbie. Barbie yang animation atau yang baru yang baru movie ini, itu? yang baru ini 2023. Yang live action. Yang live action. Gua bener-bener pengen nonton Barbie. Tadinya Gua- kan mau sama mantan gua kan. Entah kenapa kayak kurang gitu. Iya, gua ngerti lah, tapi kan namanya hype kan, hype. Malah gue sebenarnya mau nonton Oppenheimer tapi nggak terlalu hype. Meskipun gua suka ininya ya si Apa? Margot Robbie-nya. Iya, karena ya itu gue juga nonton karena ada Margot Robbie-nya, suka aja gitu. Tapi ya kalau emang alurnya nggak menurut gua nggak bagus ya gua nggak suka aja meskipun gue yang sih main- nggak tahu ya alurnya gimana ya, sampai sekarang gue belum baca kayak sinopsisnya dan lain-lain. sinopsis mutualisme. Anjing, keluar lagi. Tapi ya itu gue pengen nonton. Tapi pada akhirnya kan udah tuh berjalan lah ini apa kehidupan sampai pada akhirnya di akhir tahun ada film namanya Jatuh Cinta. Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Itu film epic banget, bagus banget anjing. Gua nggak tahu ya apakah udah turun dari bioskop ya. Maksudnya udah nggak ditampilin lagi di bioskop ya. Tapi itu Jatuh cinta. benar-benar epic, segar nontonnya. Tapi memang berat di awal. Benar-benar full dialog, ngobrol. Itu series. Film. Kan di film-film maksudnya Nah ini dia nih. Jadi intinya itu adalah, ini mungkin ini aja ya, sinopsis sedikit aja ya. Jadi ada orang umurnya 30-an 40-an kayak Mato. ya Udah berumur. udah 5 ya. Enggak anjing, Mato. 10 lu tanya sama Mato. Emang iya? Iya. Udah setengah abad ya. Udah. Anjing. Sorry Om. Ya pokoknya Om Mato atau lebih kurang lah ya. Sebenarnya umurnya 30-40 lah. But Om Ato is still young. Iya, Young. iyalah. Yang. Yin dan yang. Iya. Pokoknya apa namanya? Dia tuh umuran Om Mato di bawahnya lah 30-40. Ketemu sama temennya yang dari masa SMA. Itu baru cerai mati. Cerai mati. Oh, ditinggal mati. Iya, Oh. cerai mati kan. Ya. Karena suaminya mati. Meninggal lah. Untung Terus nggak ini. apa tuh? Ini kalau keluar nih bisa kena UU ITE nih. Wih, pelan-pelan. Gue dari tadi juga nyimpen Itu sebenarnya. nggak cerai Mai. Itu maksudnya. Anjing. Cerai di bulan Mai. Kalau itu bukan ditangkap UU ITE sih, sama pendengar yang merasa cringe ditabokin lu paling. Ya gitu, terus ketemu dan si cowoknya ini suka lah, punya rasa suka. Nah, Ketemunya dari mana? ketemu aja tiba-tiba di supermarket, random. Oh. Tiba-tiba ketemu Emang aja di kadang gitu supermarket. sih. Nah, Sorry gue potong ngomongin kayak gitu. Gue juga ada cerita kayak gitu, tapi ini Anjing. di real life. iya. Ya udah, tar dulu. Gua selesaiin dulu kali ya. Oke. Ntar gua ngomong Di dari supermarket tadi. Iya udah, iya dari situ. Terus pokoknya intinya ya apa? Kebetulan si cowok ini adalah penulis naskah film. Penulis naskah film. Jadi dia mau bikin cerita film tentang dia ketemu sama si cewek ini. Oh. Untuk menuliskan rasa cintanya kepada cewek ini. Kayak modelan ini dong. Mungkin kalau misalkan ketika lu udah sering bikin lagu metal nih, tapi lu disuruh buat lagu melo cinta, lu kan bisa nulis lagu, tapi kan nyanyiin maksudnya nulisnya tuh nggak dengan perasaan, gimana dapet feelnya, lu mending jatuh cinta sekalian ngerasain gitu. Nggak tahu lah ya apakah itu objektif benar atau enggak mungkin objektif sih. Maksudnya Subjektif. mirip kasusnya kayak gitu. Iya, gua nggak bisa bilang iya, gua nggak bisa bilang enggak. Ya mungkin kalau ada yang bikin ini siapa sih, gua lupa. Pokoknya Ernest produsernya, Ernest Prakasa yang ini mungkin kali ya. Tapi pokoknya adalah itu bagus banget, epic banget. Jadi ceritanya di filmnya adalah ceritanya kita nontonin dia bikin si naskah film untuk filmnya dia. Jadi nonton film.
Itu film di dalam film. Iya itu menurut gua epic dan bagus banget, dan itu pelampiasan terbaik gua pokoknya di tahun 2023 kemarin ya. Kalau misalnya pelampiasan sehari-hari, gua sekarang dengerin musik ya biasalah, tapi ya gua mungkin lebih intens daripada orang-orang. Dan sekarang gua lagi mendiscover mendengar gua gitu, apa yang gua dengar tentang podcast, tentang siniar seperti yang kita lakukan seperti ini kan. Mungkin kalau dibilang podcast kita lebih ke talk show kali ya. Karena kan kalau definisi podcast itu kan yang mic sama mic gitu loh. Iya, tapi sebenarnya sih enggak juga lah, karena menurut gua semuanya bergeser lah. Tergantung definisinya jadi ini. Karena mungkin sebenarnya podcast adalah bener talk show, dan talk show sebenarnya podcast sebenarnya ya. Kalau menurut gue sih itu, enak banget tuh. Tumpah. Ya terus coba lu ceritain pelampiasan lu sama tadi lu ketemu di supermarket gimana? Itu ada yang bilang kan supermarket kan awalnya. Nah itu kan kalau lu itu gimana perjalanannya, maksudnya dalam film itu dia itu dia menikah dong? Apa Enggak, cuma nggak nyampe menikahnya, ujungnya ya, kalau ujungnya spoiler alert. Ya ternyata apa yang dia bayangin gitu. Maksudnya apa yang dibayangin yang ditulis di naskah naskah filmnya sebenarnya nggak sesuai sama kenyataannya. Gua nggak akan ngomong ini good ending atau bad ending ya, biar kalau lu ada di OTT, ada di streaming service, lu tonton aja. Tapi pokoknya apa yang dia tulis tidak seperti apa yang kenyataannya, seperti itu aja sih. Ya kalau ngomongin kisah cinta kayak gitu ya, gua di kampungan gua ada cerita kayak gitu. Anjir, kampungan. Jadi tuh bocah kampung ada di RT sebelah. Spesifik. RT sebelah tuh ceritanya ini ibarat kata kembang kampung, bukan kembang desa. Pokoknya cakep tuh. Cakep lah. Siapa namanya disamarkan aja menjadi Isabella. Nggak usah, nggak apa-apa lah. Siapa? Jangan dong. Ntar lu dicari lagi. Nah, itu dia. Kan itu ya. Iya ya. Intinya mah itu. Sekalinya kita ke rumah Cikoy, kita nongkrong di warkop, kita lihat yang mana rumahnya Koy. Ntar dulu. Lu kan belum tahu ceritanya. Ya udah, namanya siapa nggak apa-apa. Kalau nama yang jauh-jauh dari kita mah sebutin aja. Namanya Ismi Mujair. Sama apa? Itu apa? Yang beringin? Imam Beringin. Imam Beringin. Ya pokoknya si Ismi ini ya putus cinta lah. Udah lama pacaran kan, 2 tahun 3 tahun. Sama siapa? Ya ada mantannya. Terus ya masa sama bapaknya. Kan gak mungkin. Dia putus. Terus kayaknya selama 2 minggu, kurun waktu 2 minggu sampai sebulan itu dia tuh di kamar terus ngurung, makan susah. Kok tahu? Kok lu bisa tahu? Lah kan ibu-ibu tuh Anda tahu lah. Oh, jadi penyebaran lu ibu-ibu. Informasinya gue cerita. Lah malu bisa tahu? Bisa tahu lah, orang cuma beda RT doang. Kan beda RT juga lumayan ya. Oh, bisa gitu. Terus ya penyebaran informasinya Anda tahu lah intel sih. Kayak ibu-ibu emang harus direkrut ini dah, polisi jadi intel dah. Kata gue mah harus itu. Terus? Menjadi badan penanggulangan apa, BNPB, badan penanggulangan BNPB. Badan Nasional Penanggulangan BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Informasi. Ya anjing, dipatahin lagi. Ya terus lanjutin. Kan ya gue dengar udah sebulan, ternyata disuruh rumahnya udah Ismi gitu kan, daripada jajan mujair mulu kan. Jajan mujair nggak nyambung anjing. Daripada mainin mujair mulu kan, nangis maksudnya. Kodiksinya mainin mujair nangis. Kan Ismi mujair. Ya Tuhan. Nggak, maksud gue ya oke lah, kalau di bahasa Inggris kan feel the blue kan sedih. Iya. Tapi kenapa harus mainin mujair artinya nangis? Kalau misalnya dia mainin lele apa? Ini apa, kepatil.
Goblok. Masa kepitul. Terus Iya diajak lah. Ya udah temenin mama sini jajan di Alfa. Jajan ke supermarket. Ke apa sih jatuh itu minimarket kan ngambil dulu di ATM kan ngambil duit. Nah, amat sih. Ketemu suaminya di situ. Calon. Kan udah jadi. Ya enggak maksudnya iya kan dulu kan calon. Berarti pacarnya yang akan setelah putus. Enggak pacaran juga masalahnya. Langsung kawin, langsung nikah. Ya pokoknya dikasih minta nomor lah gitu kan kata penjaga Alfamart. Bukan orang random ngambil duit juga. Tapi kan kalau gue mikirnya masa iya ceritanya begini kan cuma kan gue menyampaikan cerita doang. Lu bayangin lu lagi ke ATM ngeliat cewek cakep mbak minta nomornya gitu kan kayak tapi, heroik banget ya. Tapi asli dah kok orang bisa pada gitu ya maksud gue. Ya mungkin gue sadar sih muka gue kurang tapi maksudnya kok berani ya? Enggak menurut gue seberani itu tuh kayak ini orang kayak nggak digituin kan. Ini orang ngapain sih? Gokil loh. Tapi ya menurut gue ceritanya tuh kayak ada missnya gitu. Ini beneran seriusan ini enggak? Iya. Pokoknya diceritainnya gitu di ATM dimintain nomor. Terus ya mungkin PDKT dari situ nggak lama langsung nikah. Kayak di film-film. Hebat. Tapi ngomongin yang film-film itu kenapa nggak jadi series? Kan satu film A, film B, film C. Yang serunya adalah itu ini spoiler lagi nih. Lu jadi bikin spoiler film orang nih. Intinya adalah itu lu akan dibawa seperti benar-benar bikin naskah film. Jadi ada sequence 1 sampai sequence 8. Gitu. Jadi ada yang naik dulu tinggi turun akhirnya klimaks kayak gitu-gitu. Ada ininya lah keren lah. Tapi kalau dari lu pelampiasan lu dalam misalnya kehidupan misalnya cewek atau apa gitu lagi stres ya paling ya nggak jauh lah temen gue kan cuma bokep lu doang. Menggila saya gue kayak menciptakan Imam Beringin Ismi Mujair apa Pandi temennya Andre Garut Gak sebenarnya gak ada yang salah sih dengan Andre Garut. Tapi kenapa nama dengan kota belakangnya? Anto Sayur. Anjing. Atau Budi Ayam. Budi Ayam. Lu kalau ada orang yang namanya Budi, lu katain ayam marah lu. Kan jualan ayam di pasar. Makanya di kontak lu Budi Ayam. Iya, bukan dia ayam gitu. Okay. Selain main sama kita. Paling di game lah. Aduh. You know lah masyarakat Mobile Legend tuh kalau sebelum dirombak jadi ada sensor tuh itu kata-kata. Sekarang disensor ya? Disensor terus ada bannya juga lagi. Oh iya, maksudnya di ban. Lu di ban selama 24 jam apa 6 jam apa 7 jam. Kotor berapa banyak? Lu bener-bener di mute. Dilaporin terus di mute lu chat lu nggak bisa ngetik lagi. Lah iya. Terus lu gimana komunikasi? Voice. Ya paling voice atau enggak paling pakai pesan cepat doang. Yang enggak karena gue terakhir kali main aja COVID. Iya belum itu mah. Karena emang gabut kan, gue nggak ngerti. Gue juga sebenarnya gue baru sadar loh. Gue kira gue tuh orangnya suka banget main game. Ternyata enggak. Gue lebih suka main game konsol ternyata. PS, Xbox kayak gitu-gitu gue suka. Tapi game-game selain itu ternyata nggak terlalu menarik bagi gue. Kalau menurut gue ya pelapisan terbaik itu game. Ya misalkan lu di dunia nyata lu nggak bisa ngelanggar kan, tapi di dunia game. Ya berarti GTA di konsol. Ya lu bisa jadi alternatif gitu. Iya sih. Atau enggak kayak untuk membunuh kan. Iya lu kalau lagi kesel sama orang main GTA kan. Iya benar sih. Membuli bisa main bully. Iya. Itu atau enggak lu yang kalau misalkan kan kalau kayak mukulin orang itu kan bully kan. Iya. Atau enggak kekonyolan misalkan kayak bakar nenek-nenek yang tadinya jalannya encok bisa jadi lari. Dua kata lucu membakar nenek-nenek. Hebat sekali. Atau enggak
apalagi ya, kayak nonjokin polisi. Susah banget tuh. Susah banget tuh dilakukan di kehidupan nyata tuh, susah banget tuh. Kan kalau Kecuali temen lu ya, temen dekat lu ada polisi. kalau bisa. di ini kan tinggal Isaac nih. Iya benar. Enggak, habis itu selain game. Selain game berkendara. Berkendara. Lah, kan lu punya pacar ya anyway ya. Kenapa Iya. tidak menjadi sebuah pelarian untuk ya menghilang aja dari beberapa masalah dalam kehidupan lo ya? Ya itu bisa juga, tapi ya yang utama gue nggak membanin beliau saja. Beliau. Karena- lu pacaran sama ini ya orang 40 tahun lu ya. Panggilnya beliau ya. Beliau Ananda Anata. Iya, jadi Jepang. Ya daripada, maksud gue ya kadang berbagi emosi itu oke aja, cuman kadang ada yang pengen emosi itu yang gue olah sendiri gitu. Tapi kan maksudnya kalau berbagi cerita aja, nggak usah berbagi emosi, berbagi cerita aja. Kayak Ya gua gini. kadang ya kadang Kan lu sering sowan juga ke kontrakan cewek lu kan? iya ya pastilah kalau untuk ngobrolin gitu mah. Goblok. Ada aja orang mainannya kitchennya kelempar ke muka. Iya. Berarti itu akhir mungkin kalau misalnya udah mentok banget kali. Iya, kalau udah yang diolah nggak bisa ya kita olah bersama sih. Anjir. Tapi berapa kali lu nangis di 2023? Kalau nangis mah Karena wajar aja dong cowok nangis wajar, kan. tapi kalau untuk feeling, untuk maksudnya dari perasaan bisa buat nangis tuh kayaknya nggak ada. Tapi lebih kayak mungkin nonton drakor, Ya anjir. Ternyata nangisnya nangis terus ini ya kebawa nonton emosi One ya. Piece. Oh iya lu kan ini juga ya, anime juga ya, nonton anime. Iya, ya. pas Shanks jadi donat. Shanks pas jadi Oh si S. iya, es ini apa badannya jadi donat karena bolong Iya. dibakar. Itu kan banyak yang bisa bikin nangis. Nah, tapi enggak maksudnya dari dalam kehidupan lu gitu yang bikin nangis. Jangan film, jangan anime. Apa ya? Sempet ini sih gua pas umuran berapa kayaknya SMK gua Di sempet 2023 nggak ada yang 2023 nggak ada yang membuat lu nangis nggak ada. nggak ada. Karena Paling jujur nih gue 2023 adalah kayaknya waktu gue yang lebih banyak nangis dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ya gue masih kecil dan SD SMP ya cengeng maksudnya. Semenjak SMK aja mencoba. karena udah terlalu Iya banyak udah. beban. Iya. 2023 kayak gue banyak nangis sih lumayan. Iya. Lagian lu lagian lu KPR sih. Apa? Oh ini apa? Kelompok penerbang roket, penerbang. Kelompok penebang rambut. Kelompok penerbang toket. Wow. Gua bisa terbang. Jadi toketnya terbuang. Ini robek. Iya, dua. Tapi gue mau ngomongin apa? Copot menyopot ya. Ini produser kita nyebelin banget nih. Gue nggak ngerti nih dia melakukan apa di komputer umum. Itu Tapi dia punya kebiasaan menyebalkan. Sebenarnya kalau sekarang sih udah enggak. Karena kan kita udah hampir mungkin kadang-kadang sometimes. bangsa. Betul, kadang-kadang benar sometimes kan. Seringkali usually ya kan. Kalau di zaman-zaman ya kan karena kita mungkin udah lama juga 4-5 tahun temenan kan. Sering nginep kita. Nah, terus beberapa kali dia sebelum tidur nih, Piul sering nontonin orang lagi dicabut komedonya. Bukan dicabut nyawanya. Bukan. Ya kalau kayak gitu kan nggak bisa dicabut lagi. Udah habis. Kali ditontonin gitu. Iya. Itu sebenarnya kenapa sih lu bisa nontonin orang-orang seperti itu? Satisfying bro. Kenapa? Emang satisfying apa sih? Jijik gua ngeliatnya sih. Ya lo gak tahu aja. Apa? Mau gue setelin. Enggak, cukup. Tapi apakah itu menjadi pelampiasan lu, Ul? Apa cuma emang buat pengantar tidur aja? Itu gue nonton kalau udah jam 2 sih. Biasanya
kalau udah muncul ini rekomendasi primitif teknologi tuh yang bangun rumah dalam hutan. Nah, gue kalau nonton itu belum bisa tidur, gue ganti lagi nyari nyambutin komedo, Kalau ini bersihin bisul, Ya Allah. bersihin karang gigi. bersihin karang gigi, sama ini ngorek kuping lo yang ada kameranya tuh. Itu satisfying bro. Ntar biarin aja, paling setengah 20 menit lalu juga udah tidur itu nonton gituan. Bangsa. Yang sulit untuk tidur itu dicoba ya Tapi emang rekomendasinya. aneh-aneh lah. Tapi sekarang masih mending lah. Sekarang dia nonton Windah Iya. sampai ketiduran. Itu masih mending. Teman kita Albari, Wow. dia nonton bokep 4 no. Gak usah lah. Kan ini 21 plus. Oh, Dia iya. nonton bokep sampai ketiduran. Gue masih ingat banget itu dia lagi nyari di ya akun lah di situs lah sampai ketiduran, kata gue brengsek. Itu banget obat orang ya. tidur orang masing-masing. Iya tapi jujur nih ya, kan gue juga nonton ya. Maksudnya ya adalah beberapa koreksi. Lu Pak nonton kamar mandi bukan tidur. Tergantung. Nah, maksudnya ya emang lagi kamar mandi Tergantung apa aja. digantung. Enggak, kalau gue tapi ternyata emang gitu koy. Makin lama ya ngantuk nonton bokep tuh. Nggak tahu kenapa. Menurut tuh kenapa Ul? Kalau yang gue baca sih karena ini berdasarkan ilmu pengetahuannya tuh karena melepaskan Dahaga. energi positif, bukan positif sih tapi kayak bikin relax. Oh. Bikin relax kan biasanya kalau Tapi relax itu kan ya, tegang. ya kan peredaran darahnya bukan ke situ. Tapi kadang kalau misalkan fokusnya bukan untuk ereksi mah nonton aja nggak harus berdiri juga sih. Nah, tapi gimana caranya untuk tidak ereksi? Ya ada lah. Dulunya nggak bisa kali. Nah itu permasalahan lu itu kayak koy. Nggak tahu. Tiba-tiba masa gini apa? Oh bukan lu anjing yang ngasih apa kejat game. Iya jadi sebarluaskan. Gak apa-apa biar orang-orang kenal tuh. Biar di report. Pun Pavo. Brengsek udah pakai Terabox anjing ngapain pakai Tuh kan Pavo? dia aja kesel kan dengan aplikasi-aplikasi itu kan. Udah paling bagus Terabox pun Pavo. Tapi lo masih rock join Telegram. Tapi jangan salah ya. Jangan salah. Kita ngomongin bokep dan seks ini sebenarnya adalah kebanyakan orang pelampiasannya ke sana. Ada Jangan pun nonton bokep, melakukan seksnya aja pelampiasan untuk beberapa orang. kan cintai aku sepanjang durasi. Ih, ini anak benar-benar cabul sih itu. Gokil. Iya, tapi maksud gue gitu. Dan itu adalah pengalaman yang menurut gue menarik ya saat pandemi itu ya. Di saat dimana kan jujur aja gue kan sebenarnya benar-benar masuk kayak benar-benar menjerumus kenakalan ya. Kalau itu misalnya disebut kenakalan ya. Ya. Ya itu saat benar-benar kuliah di semester Lu SMA pertengahan. ngapain aja? Jujur ya, secara jujur ya, ini bukannya gue membaik-baikan diri gue tuh anaknya kuper satu sampai sekarang sih. Kurang peradilan. Apa emang gue di tansil belum ketangkap, gimana sih? Kurang peradilan. Kurang perhatian. Bukan. Apa? Iya bisa jadi. Cooper kurang perhatian apa kurang pergaulan nih? Pergaulan dong. Apa sih sebenarnya artinya Cooper? Gue juga gak ngerti. Pergaulan satu. Kan berarti kan karena nggak diperhatiin jadi kurang pergaulan. Oh benar. Tapi itu sebenarnya SMP sih. Gue SMA udah mulai berteman lah, bersahabat. Satu tuh gue anaknya Cooper. Yang kedua adalah Lu stensil. ya kalau stensil saya dari SMP saya bacain tuh stensil. Dan kalau kalian mau tahu stensil sebenarnya apa, itu adalah cerita seks. Yang dulu masih tulisannya masih alay. Makanya Lu pernah baca gak yang alay? Yang cuma AJH, cuma
Yangnya ya YANK. Iya Iya. kayak gitu-gitu. Biasanya judulnya bombastis tuh. Main sama pembantu, Tapi kan main sama majikan. Tapi kan di zaman itu orang-orang jadi imajinasinya kuat. Betul, karena limited. Internet tuh belum sekuat sekarang. Untuk teman-teman yang yang emang generasi sekarang ya, yang internetnya keren, yang HP-nya udah RAM-nya gede-gede. Tinggal ketik doang udah muncul. Dulu aja bokep selebriti aja udah paling bagus kita tonton. Tuh itu Coba. sejagat raya itu. Se-Indonesia Raya. Sampai tangga di rumah tuh bilang lu udah nonton belum yang artis itu gitu. 3GP. Kita Iya. ngomongin 3GP kan, karena formatnya 3GP dulu. Padahal gue nggak ngeliat nggak apa ya, cuma denger doang. Jangan ada Ispan gitu. Kenapa? Ya makanya kata gue Kayaknya apa bocah dimusuhin urusannya? mulu ya. Urusannya apa? Anjing lu mau nonton aja. Gue ntar tinggal nyusul. Di Nokia yang itu tau gak lo yang QWERTY itu, Oh, yang Engage, yang buat game. yang Edge apa sih tuh? Oh, yang Edge ada, iya ada. 6630. Iya. Yang 630 mah yang ini. Yang Bata. Iya, Ah, yang itu. emang Tapi bisa kan nonton? bisa internetan, udah ada kamera kan udah bisa internetan. Oh, itu yang baru ya, yang versi baru tuh. GPRS masih GPRS. Nah, itu. Iya, GPRS. Dulu tuh gue saking ya namanya juga baru akil balik kali ya. Gue dulu mau mencari kayak foto bugil aja, nyarinya payudara. Lu bayangin Kan udah zamannya tete. itu kan RedTube. Nyari tete Udah payudara. zamannya. Formal banget gue kayak dokter. Apa Red Web ya dulu apa sih? Oh iya tuh legend tuh. Red Web. Masa Apa kita sih? bongkar semuanya Apa di Web3? Web3, saudara-saudara, Web3 itu adalah Tapi dulu itu zaman menarik. download lagu di situ ada. Bahkan dulu tuh sebenarnya ada bagian dari Kaskus yang sekarang udah copot. Isinya adalah begituan. Itu gak ada yang tahu. Mungkin anak zaman sekarang juga nggak tahu Kaskus itu apa. Iya. Karena kita mengalami itu kan. Nah itu gua aja kayak pokoknya ya untuk beberapa orang malah gua nggak tahu sih ini cerita siapa, gue lupa deh. Kayaknya masih teman gua. Cerita ini. Pokoknya dia kalau kayaknya nggak nge-seks selama berapa lama gitu, uring-uringan. Ada temen gua. Jatuhnya hyper dong udah. Gua nggak ngerti, gua nggak paham. Maksudnya itu udah jadi kebutuhan lagi. Nah itu dia kadang pelampiasan gitu jadi adiksi. Gua tuh makanya gua kadang juga berpikir kayak gitu. Misalnya ya contoh ya masturbasi deh. Iya. Jadi adiksi kan. Rokok misalnya. Ya rokok mungkin beberapa orang ya fine-fine aja. Ada yang ya mungkin ada yang sehari sebungkus, tapi kan Nah, bagi itu orang kan- biasa ada yang mungkin sebungkus bisa seminggu, 2 minggu. Nah, nih lu sebungkus bisa berapa? Bisa 2 minggu. Dulu Nah, rekor sih sama. bisa 2 bulan 3 bulan. Gua awal ngerokok aja, rokok. Kan gua kan berapa ngerokok jarum coklat. Ya, lu mah sampai Sebulan. itu, sampai di kantong aja kecuci lu mah. Iya sampai sebulan. Karena emang jarang ngerokok. Makanya gue sebenarnya kalau dibilang apakah gue perokok, enggak juga. Karena kalau nggak ada rokok di depan mata gue nggak ngerokok. Iya. Iya kan? Bisa ya dibilang bisa ditahan enggak juga, tapi ya emang enggak ada aja rokoknya. Nggak ada aja kayak gitu. Terus apa lagi yang jadi adiksi alkohol? Ya kan? Tapi ya tergantung sih. Biasanya Nah. sih alkohol tuh dijadikan adiksi untuk orang-orang yang mungkin untuk pelarian. Ya kan kita ngomongin pelarian itu Iya, betul. dari masalah kan, Iya, dari pelarian kehidupan stres. kayak gitu-gitu. Kalau gua malah lebih mungkin dulu ngerokok tuh untuk tujuan kayak gitu, untuk pelarian stres, lebih feel free aja kalau Ini misalkan apa untuk karena ngerokok. nggak dapet inggit. Jangan dibuka dong. Nggak apa-apa orang udah nikah ini. Udah kan? Udah. Ya udah selalu aja. Nggak apa-apa biar Inggit juga denger. Inggit juga udah tahu kok. Inggit juga udah punya anak. Belum. Belum. Katanya sih lagi hamil katanya. Alhamdulillah. Iya kan? Iya kan? Enggak ada yang disesali karena emang jalannya udah ke sana, koy. Iya. Iya kan? Ya, gua mah kayak
kayak nggak dapet indah aja, ya udah tenang gitu, udah berdamai. Tapi ya Indah yang mana sih? Ada dah. Orang-orang tuh selalu menanyakan indah yang mana. Sebenarnya indah tuh satu doang yang gua kenal sebenarnya. Sebenarnya yang gua kenal cuma satu. Satu lagi kalau setransparannya kenal di kampus doang. Wow, Kenal iya, di kampus. Gitu. Dari tadi dong yang tadi rokok. Bisa jadi Ya udah lu pelepasan. bahas aja. Lu mau ngomong bahas yang rokok tuh tadi kenapa? Rokok itu bagi menurut gue sebagian orang tuh buruk. Menurut gue tuh sesuatu itu jelek, buruk, baik, bagusnya itu dari pandangan masing-masing sih, bukan karena itu rokok lebih banyak mudorotnya gitu. Tapi ya nggak juga menurut gua. Semua tuh tergantung dari pandangan lu aja. Masalahnya kan pandangannya kan nggak sama semua kayak lu kan. Itu permasalahannya. Gini aja. Sudut pandang gitu. Ada yang berpikir bahwa pacaran terlalu sayang-sayang itu berlebihan. Ada kan yang Terlalu nempel sayang. mulu, yang gimana mulu. Ya orang kata bucin. Tapi bisa aja itu sebenarnya pelampiasan dia karena dia stres di keluarganya, di pekerjaannya. Kayak gitu-gitu kan. Tapi di beberapa orang juga yang bilang bahwa kalau lu pacaran kayak misalnya rasanya kayak temenan, itu juga salah. Karena katanya nggak men-treat pasangannya dengan benar, terlalu sibuk sendiri dan lain-lain gitu kan. Iya. Pada masalahnya kayak gitu. Iya, kadang orang gitu sih ya, suka main seenaknya ngejudge aja, nggak tahu apa yang dijalanin. Ya itu makanya harus ada pelampiasan itu. Maksudnya pelarian lah. Iya. Iya kan. Untuk manusia yang mendengarkan nih, mau dari antariksa atau belahan dunia. Anjir, keren juga nih. Jangan mentang-mentang misalkan rokok itu buruk, alkohol itu buruk, ya bukan berarti yang minum buruk. Iya, Bisa betul, aja ada maksud betul. tertentu. Kayak misalkan orang Rusia kan minum whisky untuk menghangatkan, bukan Iya. untuk Nah, mabuk-mabukan. kalau untuk orang Indonesia Untuk ini udah puyeng, mempuyengkan. diri atas masalah. Tapi ya menurut gua aneh juga sih, lu minum di sini whisky aing, Emang lu gak cocok. lu klepek anjing, badan Basah. keringet semua itu. Tapi lu Piul kalau buat masalah kehidupan lu biasanya lari kemana selain nontonin Windah ya? Karena gua tahu lu adalah pemegang rekor 2 kali dipanggil oleh Bang Windah di circle kita. Bahkan di teman-teman kita yang lain tuh nggak pernah disebut namanya. Selain itu lu lari kemana? Pacaran lah. Doh kan? Beda kan? Iya. Lu pacaran malah terakhir. Iya, soalnya Udah pacaran tuh. ya Nah itu biasanya pacaran ngapain? lu main PB apaan itu? Main PB bukan itu cuma bentuk lagi bosan pelampiasan. aja, lagi isi waktu kosong. PB main game aja. Cerita berarti lu tipe Ngobrol. yang cerita ngobrol Nggak harus selalu cerita, tapi lebih ngobrol aja. ngalor gitu. Ngalor ngidul. Itu Kalau ngapa emang sih ada hidungnya momennya ya? baru masuk ke masalah Itu gitu. ngapa sih matanya gede sebelah gitu ya? Siapa? Ya kalau ngobrol gimana itu ngapa sih? Gitu. Iya sih. Yang gue suka kalau gue misalnya berpasangan adalah ngomongin hal-hal aneh. Pada gak sih? Semua lah. Iya kan. Soalnya nggak juga sih, kadang kalau gua sih ngobrol ngalur ngidul ya karena emang sefrekuensi, jadi mau ngomong apaan aja masuk. Tuh gitu Koy. Beda lagi tuh. Tapi lu ke BKT? Sejauh ini belum, baru ya jalan-jalan aja lah. Itulah, itu kan ini Truly Jakarta Timur itu. Jakting. Itu kan jaktim banget bocahnya. Sorry, gue mau BKT, gue lebih ke JGC sih, Eon segala macem kan ada Eon. Mahal 50.000 itunya naik Ferris wheel. Kan kita beda kelas. Oh iya, sorry. Kan Betul, di betul. Ayen ada ayam geprek dapat piring. Apa? Yang geprek abangnya lo. Dia kagak tahu. Dia kagak tahu lu gimana anak Ayen nggak tahu. Aja gak geprek abangnya maksudnya Beli ayam apa geprek deh? 14.000 dapat piring. Sama piring-piringnya buat lu. Lo piringnya edible, bisa dimakan. Piring plastik. Buat dimakan. Oh. Kagak lah.
bawa pulang mayan. Lo suruh ngegeprek sendiri lo. Nih, Iya, ini iya. piringnya nih gepreknya sendiri Iya, gitu. Tapi enak, seriusan ayam gepreknya enak. Lo udah pernah lo? Udah dong ngegeprek sendiri. Weh, siapa Bawi Simo? Dia mah nggak geprek yang lain tuh, jangan percaya dah. Beli ayam gepreknya di Sabana. Gepreknya tahu di mana. Oh iya benar. Itu Di kebun sebenarnya jeruk. sebenarnya ayam geprek apa ayam penyet? Nah itu adalah permasalahan. Wah, ini adalah permasalahan. Gua tuh taunya adalah ayam geprek itu dulu ya, sebelum viral, sebelum rame adalah tanpa tepung. Ayam penyet yang Yang dikenal dengan sekarang jadi ayam penyet. Iya. Nah itu. Ayam penyet itu yang di pecel lele tuh biasanya tuh. Yang ayam doang nggak pakai tepung. Tapi kalau Iya. ayam tepung itu ayam geprek. Nah itu. Dan Kalau setahu gua, dan ada juga yang ayam tepung bilangnya ayam chicken. udah ayam chicken. Fried chicken. Ayam chicken. Kalau gua punya diksi sendiri. Apa tuh? Labene. Anjing lagi. Menaki. Dari menaki anjing jelek banget. Ada chicken ayam tuh yang 1000-an tuh kalau. Iya. Ayam chicken mini. Nah, dia tahu tuh orang dari mana. Lu kalau ke keluarga gua Ispan doyannya apa? Labene. Lah kalau benda itu apa merek? Bukan. Ayam labene gua tuh kecil nyebutnya labene. Jadi Bahasa apa sih? Kok lah benda? kagak tahu itu diksi yang gua keluarin aja udah pas waktu kecil labene. Jelek. Apa sih jelek banget? Itu tuh ayam crispy tapi Nah. nyebutannya labene. Namanya jelek banget lah benda. Enggak, coba dari kata inti labeneh tuh apa? Apa? Kan kalau gua kan menaki tuh di apa sih dibelokin dari Kentucky. Kentucky kan, Menaki Mungkin masih gua punya. misheard dulu saat Iya. dengar menaki. Masih ada key-nya di Kentucky. Aki. Iya kan? Lalu labeneh apa? Lah benda apa anjing? Iya kagak tahu namanya bocil ngomong aja mau labene. Ya keluarga gue taunya labene. Depok bener-bener membuat peradaban yang paling aneh dah. Seumur hidup Diksi gua. gua itu ya keluarga gue tahu lah labene apaan kalau lu kayak almarhum kakek gua, mbah gua yang itu tuh. Lu tahu gak Ada lu yang di mukanya Pondok kayak Ranji? logo Blibli juga tahu dah. Tahu. Tahu kan mbah gue tahu kan yang di Pondok Ranji. Bude gua. Lah benda. Labene apaan? Tahu deh dia. Aduh, ya pokoknya itulah. Tapi kan kita kan kadang juga dengerin musik ya. Iya. Musik lu pada apa sih sebenarnya? Musik gua tergantung ini rekomendasi Spotify. Nah, apa tergantung pilpres. Enggak, Pilpres emang ada lagunya. Ini jingle KPU lu. Jika KPU, apa jika partai? Oh, Sahiden. Tuh kan mulai jadi orang Jerman. Nah berarti random dong kalau Spotify mah. Random aja kadang 80s, 90s, Lah tapi lebih lu kalau misalnya secara genre. Kalau lu lagi pusing, lagi penat, pengen dengerin musik apa? ya, ikutin mood aja. Kalau lagi pengen denger lagunya Gea, gue denger. Kalau lagi pengen lagi Dia ngomongin dia mulu, gue kagak ngerti siapa. Nadine. Kalau emang lagi pengen dengerin lagu reggae, gue dengerin reggae. Nangis tapi sambil nangis. Oh, lu lebih gitu ya. Janjat gitu. Keren Cecet. Tapi kayaknya gue pernah sering dengerin lu ini dah Popang Indonesia dah. Popang gue ya Last Child gitu aja. Iya. Nggak terlalu sering gue. Roti. Kalau lagi pengen aja. Itu biasanya kalau lagi mengenang. Kalau lagi pengen Masa SMA. ya joget-joget kayak ya kalau lagi Tapi lagi lucu bawa juga ya motor, reggae joget. nangis ya. Kalau misalkan yang nyanyinya Sunset, mungkin sekarang kan. Ya, gitu. Karena Lagu yang reggae yang bikin sedih-sedih juga apa? Ada yang juga kan yang hitam apa sih? itu mah Bukan. yang lagunya Toniki juga ada tuh. Ada yang tertanam. Pokoknya ada lupa gue. Ya lu bayangin aja sambil nangis. tapi aneh juga sih gua sih belum pernah ya nangis lagu reggae ya. Untuk seumur hidup gua ini ya. Ya kalau ada lagu reggae judulnya Ibu, emang lu gak mau nangis? Iya juga sih. Apalagi lagunya Melly Goeslaw iya sih benar. Iya. Kalau lu apa? Kalau gua
lebih suka lagu jadul. Kalau lagi sedih tuh biasanya enaknya dengerin Kus Plus. Lagunya. Plus. Oh lagunya. Yang ini. Lagunya Diana. Bukan. Udah. Why do you love me? Oh iya tahu. So Atau sweet. gue juga kadang Westlife. Nah itu Westlife NSYNC kalau nggak tuh. Westlife. Tell me why aja. Terus yang Nothing's Gonna Change itu lagu siapa gue gak tau tuh. Nothing's Awal. gonna change my life for you. Umam nih kalau musik harusnya ngomong sama Umam. Oh, Masya Allah. Itu gue gak tau tuh. Lanjutin aja ntar ketemu judulnya. Bukan Ada ya, saja. ada di lirik ya. Sama ini kalau lagi gue berbunga-bunga lagi apa namanya istilahnya love bombing lagi. Dengar lagu ini Beautiful in White. Oh iya tuh itu mah lagu pernikahan bro. Iya makanya kan kalau lagi love bombing itu lagi cinta-cintanya. Oh iya benar. Yang you look so beautiful in white. itu. Bukan yang lagu trompet andalan tuh. Lu ini aja Bon apa? Cikadap. Enggak, lu intro akad aja 10 jam. Lu 10 jam intro akad. Tapi shout out untuk teman kita Reski yang menikah kemarin ya. Lu dateng kan kemarin kan? Iya kemarin gue dateng gue. Iya, congrats ya. Tapi kadonya itu gue lihat di Instagramnya dapat itu tuh. Apaan? Gitar. Palawija. Bawa palawija. Bawa umi ada. Sama kemiri. Reski ini karena menikah saya kasih kemiri sekarung. Sama Kadonya kemiri. sama bon cabe. Oh, mau capai sate kardus. Lumayan itu buat memenuhi dapur. banget. Enggak, kemarin gua ngeliat di Instagramnya sih dikasih gitar itu si suaminya. Siapa namanya? Ini Abang Otong. Iya, Abang Otong. Otong nggak ada kepanjangan ya? Jangan. Ini udah jadi suami orang. Oh iya, Kalau jangan. masih pacarnya kita masih bisa geledekin. Oh iya, Udah iya. suami masalahnya. Enggak kenal kok enggak boleh. Oh iya maaf. Bukan Otong kan banyak. Iya. Enggak tapi Gue kalau punya teman namanya Otto. enggak kalau misalnya lu ya, selain Kus Plus tadi, selain Diana. Jangan dia mulu dong. Iya, apa-apa. Sudah punya Mamang Ini Jangkung. yang apa namanya? Hidup senang walaupun tak punya uang. Itu enak juga tuh. Bohong. Itu Kus Plus juga kan? Kus plus. Ini Dul Sumbang. Apa Dul Sumbang? Ini selebritis Bandung. Iya, ada lagunya tuh yang ngenabat, lupa gue liriknya ada. Enak Apa juga. ini apa yang terkenal tuh apa tuh yang kata ini? Masa gue mesti searching dulu nih. Baru. Iya, Itu mah Sundanya bukan ada. Oh iya itu gue masih ingat banget tuh Paul ngomong sambil lungan apa gue setel di YouTube gue sebagai orang Sundanya kagak ngerti gue dia kalau- tahu-tahu aja Kalau itu denger lagu itu di restoran udah pasti mahal itu. Sangat identik sekali. Ya. Makanya gue sebenarnya kalau ketemu mic tuh gue pasti nyalain sambil lungan. Arti kehidupan judulnya. Idi. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Manis. Terus terang sajalah, buat apa berdusta? Cinta itu anugerah, Apa lanjutin? maka Maka percayalah. Tapi gue ada tuh lagu-lagu cinta itu Iwan Fals. Iwan Fals lagunya ini. Gue lupa lagi gue. Tapi ada yang ini. Yang menurut gue keren adalah kalau lagu Iwan Fals lagu cinta tuh ini aku bukan pilihan. Bukan yang ini jendela kelas 1. Bukan, itu mah. Bento. Ya, apa cintanya? Apa Kita cinta-cintanya? mau uang. Kan Oh, iya, yang betul, paling betul, cinta betul. mah itu yang lagunya pesawat tempur. 11 yang Januari itu apa? 11 Januari ya gitu-gitu. Iya. Aku berjanji. Dua Januari. Januari mah lagu Gigi aja. Oh iya salah. 11 Januari itu lagu Gigi Iya, aman. salah. Ada gue lagunya ini buat mantan gue. Oh maaf cintaku tenang banget. Maaf cintaku. Aku Itu mah ini menggurui kamu.
Anjay. Pete apa kembang pete? Bukan, beda lagi tuh mah. Cintaku. Bukan. Itu ada tuh umum sih kalau masalah lagu ya. Tapi yang benar-benar bikin lu nangis Koy. Tadi kan kalau Paul kan reggae juga dia kadang nangis. Kadang pokoknya sesuatu yang bisa dia bikin nangis, genre apapun tuh Tergantung mood. tergantung mood. Kalau emang lu lagi pengen nangis, nangis. Kalau- Kalau emang lagi pengen joget, joget. Kalau lu apa? pengen nangis itu apa ya? Enggak, maksudnya selain keluarga gitu. Kalau keluarga mau make sense selalu nangis karena keluarga. Gua kan bingung kan. Kayak Ketololan SMA sih. apa tuh lagunya apa? Gua juga ada. Ditolak cinta. Itu dangdut. Apa ini? Angka 1. Tahu lah angka 1 lagu. Apa tuh? Apa? Masak sendiri. Itu judulnya angka 1, Bro. Caca Handika. Caca Handika, Caca Handika ada di kampung baru. Sama Ica. Anjing. Gak ada. Ini masih bahas lagu. Iya nggak apa-apa, ini buat penutup aja, kita udah hampir sejam ini. Lagu yang membuatku menangis adalah lagu tentang kehidupan. Apa? Misalnya Dari tadi anjing. Opik. Anjing terangkan. Jadi Benar. bisa. Bisa. Tentang kehidupan kata lu. tapi Iya. tidak mengetuk. Semoga Emang hati lu gak perlu terketuk. Kepala lu digetuk, mau digetuk. Digetuk lindri. Ini lagu Leto. Oh, andai aku Bukan Leto. dong. Bukan Pasti. dong. Lagu pop. Bukan dong yang lagunya yang paling pop itu paling top itu loh. Apa ini? Ruang rindu. Iya, Ruang Rindu. Itu kan secara dia tuh penulisan liriknya tuh Ruang Rindu itu Aja. Yofi Widianto deh, kita ngomong sama Yofi Widianto deh. Ruang Rindu itu kan bagi mungkin orang penafsirannya tuh bisa tentang cinta. Tapi kan menurut si Gus Sabrang sendiri tuh Ruang Rindu tuh Noe. Orang-orang bisa- taunya Noe kan. bisa maksudnya tuh ya kayak Betul. tempat lu sholat gitu kan untuk Ketuhanan, bertemu. Iya. berarti. Tapi emang liriknya tuh tentang cinta tapi enggak kalau ditafsirin secara pandangan berbeda bisa bentuk cinta lu kepada Tuhan, Tuhan. bukan hanya sesama manusia. Itu kalau diresapi itu bisa membuat bergidik sih. Mungkin ini kali ya, multi tafsir kali ya. Lebih cocoknya multi tafsir kali ya. Bukan multi tafsir, emang ya kesenian begitu lu berhak iya. menilai sesuatu secara bebas. Ya gue misalkan mau apapun gue itu bikinnya ya terserah. begini, lu terserah lah mau nafsirin apa yang jelas karya gue begini dan gue nafsirin ini begini. Ya iya, kesenian ya kan bebas. Mau diartiin kayak gimana terserah, yang bikin kayak gimana terserah. Itu mangkok kan bisa aja orang nafsirin itu apaan? Apa mangkok? Sama, masih sama. Ya. Bisa aja itu cawan. Beda lagi. Iya beda. Ini Tafsir. ini Gorengan. kafir. Serius, kafir itu ada nama gelas buat minum bir itu namanya kafir. Aduh, saya nggak minum bir sih bang. Enggak, ya kan gue gak harus minum dulu kan. Ya, lo kan Bohong. gak harus minum, tapi lo kan Iya. yang penting tahu ada nama gelas kayak cawan gitu namanya kafir. Ya kan orang visin tuh kalau piring yang kecil aja. Itu kan bagi sebagian orang itu bisa cuma buat makan kan. Tapi kan kalau di warkop itu buat nyeruput kopi. Itu kalau Iya. cawan kafir. Kalau kayak cawang Cawang kafing. kafir. Kafing. Kafir. Kalau gua lagi mikir apa ya sebenarnya lagu yang bikin gua nangis ya. Random juga sih gua kayak Paul deh bisa nangis. Tapi kadang rata-rata tuh lagu Iwan Fals sih. Sadis tuh. Itu kenapa itu orang legend banget ya. Hebat gitu maksudnya. Bikin lirik, bikin lagu tuh. Ya kan dia di sisi lain jago main gitar. Maksudnya pintar buat melodinya, buat ya meskipun dilihatnya cuma digenjreng-genjreng doang, tapi kan ada seni di dalamnya. Orang asal banget aja digenjeng-genjeng. Oh ini terakhir kali gua nangis gua lagunya ini. Reality Club. Hai Om Ato. Iya dong. Ini udah mau kelar deh. Ini ada deh lagu yang paling baru di albumnya deh. Anything You Want. Oh yang baru ya? Iya itu lagunya enak banget. Anything you want. Anjing.
Bangsat. Ya udahlah, ini Yang di soundtrack itu. Bukan sih? itu ada di film Rintangan Jatuh Cinta seperti di film ada. menghadang. Enggak, udah. Cobaan pasti. Udah. Jadi cukup sekian. Jadi kalau daripada Cikoy karaoke di sini, mendingan kita udahin aja. Oke, Dan terima kasih semuanya yang- minasang. Ya, subscribe ya, di follow dan didengarkan, di share. Kalau misalnya suka, wih, gila apa? Oke, pisang siap. pisgor. Kita mau makan pisang goreng dulu Pisreng. kawan-kawan. Pisreng. Apa bedanya sama pusreng? Bedanya itu menggunakan diksi alfabet. Udah bangsat. Pokoknya dadah semuanya. Bye. Bye.